Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Anak-anak, kembali lagi kita belajar bersama Bu Sofa. Dan untuk hari ini kita belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran ke-1. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Siswa mampu mengetahui jenis-jenis pekerjaan sesuai daerah tempat tinggal. 2. Siswa mampu mengetahui manfaat tanaman bakau bagi lingkungan. Nah, anak itu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak coba perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Nah, kira-kira kalian tinggal di daerah mana ya? Pegunungan, dataran rendah, atau wilayah pantai? Nah, berbagai jenis tumbuhan yang ada di sana itu ada apa saja sih anak-anak ya? Di tempat tinggal kalian itu tumbuh-tumbuhan apa saja? Terus pekerjaan apa yang ada di daerah tempat tinggal kalian? Nah, untuk memahami jenis pekerjaan, berbagai tumbuhan yang terdapat di daerah tertentu. Nah, mari kita pelajari pada hari ini ya. Kita pelajari bersama-sama ya anak-anak ya. Ketika liburan tiba, Lani mengunjungi kakeknya. Kakek Lani tinggal di daerah pegunungan. Udara di sana terasa sejuk, berbeda dengan udara di tempat tinggal Lani. Setiap pagi, Lani tidak pernah bosan menemani kakeknya berjalan pagi. Tempat tinggal kakek Lani dekat perkebunan teh. Kakeknya sering mengajak Lani berjalan-jalan mengitari perkebunan teh. Lani diberitahu oleh kakeknya bahwa teh merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di daerah berudara sejuk. Nah, ini Lani sedang liburan di rumah kakeknya ya. Nah, tempat kakeknya tinggal itu udaranya sejuk, banyak perkebunan teh. Berarti rumah kakek Lani berada di dataran mana anak-anak? Yaitu di dataran tinggi ya anak-anak ya. Karena teh itu harus berada di daerah berudara sejuk. Nah, berudara sejuk itu adanya di daerah dataran tinggi ya anak-anak ya. Nah, di sini siapa yang suka minum teh? Teh itu sangat nikmat ya untuk diminum, apalagi teh hangat ditambah cemilan biskuit atau roti. Wah, mantap sekali anak-anak ya. Perpaduan yang cocok. Nah, sekarang kita akan membaca bersama tempat hidup tanaman teh ya. Di sini Ibu ada teks tentang tempat hidup tanaman teh. Nanti kalian bisa juga membacanya di buku tema kalian halaman ke-1 ya anak-anak ya. Membaca teks itu harus sampai paham. Jadi kita menambah pengetahuan baru dari membaca teks. Oke? Tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat sampai 25 derajat Celcius yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh.
Di Indonesia, perkebunan teh terbesar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor, Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo, Jawa Tengah, dan Malang, Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungan, Sumatera Utara, dan Kerinci, Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air, sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi, selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Nih ya anak-anak ya, jadi kita tahu kalau misalnya tanaman teh dapat tumbuh dengan baik pada suhu 14 derajat sampai 25 derajat Celcius ya. Dan ternyata penghasil tanaman teh terbanyak di Indonesia itu adalah di Pulau Jawa dan Sumatera. Untuk Jawa itu di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan di mana anak-anak? Jawa Barat. Ya, itu pun hanya di daerah-daerah tertentu. Sedangkan di Sumatera itu Sumatera Utara dan Jambi. Anak-anak ya. Jadi, teh itu sudah terkenal bukan hanya di Indonesia, malahan di seluruh dunia. Karena memang teh itu merupakan minuman yang sangat nikmat ya. Nah, selain bermanfaat untuk manusia sebagai minuman, teh juga bermanfaat bagi lingkungan ya anak-anak ya. Teh tanaman teh itu dapat mencegah terjadinya erosi. Jadi, air curah hujan yang turun itu diserap oleh tanaman teh sehingga air tidak mengikis tanah. Ya, anak-anak ya. Nah, itu tempat hidup tanaman teh dan manfaatnya bagi manusia dan lingkungan. Setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Begitu juga tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan akan merugikan kita. Ya anak-anak ya. Jadi segala sesuatu itu cukup aja. Jangan berlebihan. Karena berlebihan itu tidak baik ya anak-anak ya. Nah, mengapa sih kita harus menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam? Nah, kita harus ya anak-anak ya menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Kenapa? Nah, ini eh kita itu harus melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk melestarikan sumber daya alam, yaitu melakukan reboisasi atau penghijauan, tidak meninggalkan api saat meninggalkan hutan, penghijauan daerah aliran sungai, menanam pohon sebanyak-banyaknya. Nah, bagaimana? Apakah dengan menjaga keseimbangan alam itu kita akan terjaga dari apa? Dari langkanya BBM atau bahan bakar minyak. Jadi kita harus menggunakan BBM yang bijak ya anak-anak ya, supaya kelangkaan tidak terjadi. Kalau kelangkaan BBM terjadi, nanti kita mengisi alat transportasi kita menggunakan apa ya. Jadi kalau misalnya BBM-nya tidak ada, nanti
segala aktivitas kita terhambat ya. Karena mesin juga ada beberapa yang menggunakan BBM untuk menjalankan fungsinya ya. Nah, selain penggunaan BBM yang bijak, lalu langkah selanjutnya itu mendaur ulang sampah organik dan anorganik ya. Misalnya sampah organik itu dari sisa sayuran yang dimasak oleh ibu, bisa dijadikan pupuk ya. Kalau anorganik misalnya botol ya, bisa digunakan untuk vas bunga atau misalnya kalian itu botolnya itu tutupnya itu untuk hiasan di dinding bisa ya anak-anak ya. Nah selanjutnya menghindari teknik ladang berpindah. Lalu yang terakhir mencegah terjadinya pencemaran air. Nah itu ya yang dapat kita lakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian alam. Nah, kita sering nih anak-anak mengkonsumsi teh ya. Tahukah kalian proses pembuatan teh? Nah, teh juga melalui berbagai macam proses ya. Pertama, teh itu ditanam ya anak-anak ya. Ini ditanam ya. Setelah itu dipetik oleh petani teh ya anak-anak ya. Lalu diproses atau diolah daun teh yang sudah dipetiknya. Biasanya ini diolahnya di pabrik ya. Nah, lalu tehnya dikemas. Ada dalam bentuk langsung tehnya, ada juga yang dalam teh celup ya anak-anak ya. Nah, ini proses pembuatan teh. Untuk mengolah teh menjadi minuman, banyak jenis pekerjaan yang terlibat. Ada penanam teh, pemetik teh, penggiling daun teh, dan pengemas teh. 1. Penanam teh bertugas menanam tanaman teh ketika perkebunan mulai ditanami. Nah, kedua, pemetik teh bertugas memetik teh yang ada di kebun teh. Yang ketiga, pengolah teh bertugas mengolah teh di dalam pabrik. Dan yang keempat, pengemas teh bertugas memasukkan teh ke dalam kemasan yang siap dijual. Jadi pada proses pembuatan teh ternyata banyak jenis pekerjaan yang terlibat di dalamnya ya anak-anak ya. Nah, anak-anak tahu tidak ini tanaman apa? Nah, ini biasanya tumbuh di daerah pantai. Ini tanaman apa anak-anak? Ada yang tahu, ada yang enggak ya. Nah, ini adalah tanaman bakau. Nah, ini biasanya suka ada di pinggir-pinggir pantai. Kira-kira tanaman ini ditanam ada manfaatnya tidak anak-anak? Tentu, setiap ciptaan Allah itu pasti ada manfaatnya. Apa sih anak-anak ya manfaat tanaman bakau? Nah, manfaat tanaman bakau untuk lingkungan yaitu 1. Melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Ya anak-anak ya. 2. Menahan rembesan air laut ke darat. Jadi kan air laut itu airnya rasanya asin ya. Nah, dengan tanaman bakau jadi ada penjagaan supaya air laut tidak ke darat. Karena kalau air laut sampai rembes ke darat nanti air minum yang dikonsumsi kita di darat itu jadi rasanya asin. Pas itu kan tidak enak ya anak-anak ya. Nah, oleh karena itu ada tanaman bakau sehingga menahan rembesan air laut ke darat. Yang ketiga, sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. 4. Menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Ya. 5. Menjaga habitat alami berbagai biota darat dan laut. 6. Mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut ya anak-anak ya. Seperti badai dan gelombang pasang. Nah, itulah manfaat dari hutan bakau bagi lingkungan ya anak-anak ya.
Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.